Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash. Pada episode kali ini saya berkesempatan melakukan review untuk kit buatan Indonesia berikut ini. Jadi ini merupakan kit produksi Bertoyindo. Nah, banyak teman-teman yang menyarankan untuk saya lakukan review ini. Jadi ini diproduksi di dalam negeri. Hanya saja memang diakui bahwa ini merupakan kit KW alias replika dari kit Mini 4WD Tamiya. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, petunjuknya dalam bahasa Indonesia ya. Dan ini kita mendapatkan kit seperti ini. Di kemasannya pada bagian depan tertulis menunjukkan Mantarai MS chassis dengan dinamo 48.000 RPM. Pasti ngebut banget nih ya. Nah, kita lihat di sini terdapat SNI dan juga terdapat informasi lain di bagian depannya. Kita lihat pada bagian samping. Nah, ini nih udah mulai agak-agak janggal ini kalau saya bilang ya. Jadi ini ada aerial mamal untuk yang Aero Mantarai ini. Nah, menurut teman-teman nih, aerial mamal itu yang mana ya dari ketiga gambar berikut ini? Apakah yang ini, atau yang ini? Seharusnya sih tim production design dari produk ini paling tidak memberikan nama brand yang ya kelihatan lebih niat gitu ya, walaupun ini memang produk KW. Jadi kalau kita amati di nama-nama yang lainnya itu memang sedikit tidak lazim pemberian namanya. Seperti yang terakhir nih ada yang namanya Jungle Destroy dan juga Roadblocks. Jadi ya begitu deh. Nggak perlu kita bahas lah untuk masalah nama ya. Kita lihat di sini terdapat keterangan Super One chassis dengan informasi lainnya di sini seperti gear dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya MS chassis atau Super One. Kita akan lihat sebentar lagi ya. Nah, yang paling unik lagi dari kit ini adalah kalian dengarkan ini ya. Ini rupanya saya nggak tahu ya, waktu pertama kali beli itu memang dia nggak diplastikin. Jadi saya cukup ragu ini sebenarnya kit meretel sendiri atau bagaimana. Nah, kita akan coba buka ya. Rupanya setelah dibuka guys, jadi dia tidak ada plastik yang mengemas masing-masing komponen dari kitnya ini sendiri. Jadi semuanya tuh udah dalam bentuk lepasan seperti ini, seperti body, chassis tadi kalian lihat ya, ada juga komponen lainnya itu sudah terlepas dia. Termasuk rollernya itu sudah lepas dari runnernya. Bahkan tidak ada runner kalau kita bilang. Nah, kita lihat dari dekat untuk bodinya seperti ini. Tapi jujur saya boleh bilang untuk bodinya finishingnya cukup rapi kalau saya bilang. Jadi kita lihat di sini di baliknya tidak terdapat bagian cetakan yang yang moldnya jelek ya. Lalu kita bisa lihat di sini untuk chassisnya. Nah, ini chassisnya di bagian dalamnya sih standar untuk produk KW ya kalau saya bilang ya. Jadi di sini terdapat bagian yang tampak kasar seperti ini. Tapi baliknya sih lumayan rapi, tidak terdapat bagian yang plastik yang keluar-keluar gitu, yang bleber-bleber gitu ya. Begitu juga untuk bagian chassis lainnya. Tinggal nanti masalah kepresisiannya bagaimana. Nah, kita lanjut, kita lihat untuk bagian wheelsetnya. Jadi wheelsetnya juga lagi-lagi tidak melekat pada runner, jadi sudah lepasan seperti ini. Dan kita mendapatkan wheelset low profile seperti ini guys. Jadi jarang banget untuk kit KW biasanya dapat yang small, dan ini kita mendapatkan yang low profile. Untuk bannya ban busa corak warna-warni seperti ini cukup umum untuk kit-kit KW ya. Dan kita akan lihat part berikutnya yang kita dapatkan. Ini adalah sayap tengahnya. Sayap tengahnya khas Super One seperti ini. Kelenturannya pun kalau bisa dibilang sih sama ya. Hanya saja memang ini bahan plastiknya berbeda. Oke, kita lihat untuk stikernya. Stikernya cukup rapi. Untuk cetakannya juga tidak miring-miring dia. Dan bahannya cukup tebal. Lalu di sini kita juga mendapatkan obeng kembang berikut ini atau obeng plus ya. Cukup kecil, jadi kurang nyaman kalau dibuat memutar baut tentunya. Lalu untuk mesinnya kita dapat mesin dengan tabung tutup berwarna merah seperti ini. Dan ini sih biasanya untuk standar kit-kit KW ini kencang biasanya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang bikin tadi gertak-gertak di dalam kit ini rupanya termasuk rollernya ini guys. Jadi dia memang tidak ada dalam satu runner tertentu, dia lepas seperti ini. Dan untuk rollernya ini dia tipis sekali. Nanti kita akan pasang ya. So, tidak ada petunjuk pemasangan. Semua petunjuk pemasangan ada pada bagian sisi samping dari boxnya seperti berikut ini. Ya, dari segi production cost sih jelas sangat menekan biaya ya, dikarenakan memang dia tidak menggunakan kertas terpisah. Semuanya di print pada bagian samping dan juga pada bagian belakang dari box sisi bawahnya. Jadi seperti ini, kita akan coba langsung rakit aja. Saya akan pasang stikernya terlebih dahulu. Kalau bisa dibilang sih stikernya gloss laminated ya. Jadi dilaminasi gloss dan dia cukup tebal jadinya. Jadi untuk bagian yang nekuk dia agak sedikit tebal kalau saya bilang, berbeda dengan stiker original dari Mini 4WD Tamiya. Oke, kita akan buka untuk part lainnya. Kita lanjutkan untuk melepaskan chassis dari runnernya.
Oke, udah selesai. Sekarang kita pasangkan pinion pada mesin ya. Untuk gear pinionnya biasanya kan kalau kit KW cukup longgar atau kadang pecah ya. Yang ini lumayan, dia cukup seret di sini. Dan sedangkan untuk terminalnya kita dapat yang silver seperti ini guys. Ini oke lah kalau saya bilang ya. Jarang banget ada kit yang ngasih terminal silver seperti ini. Kecuali kit Bandai. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh video saya untuk review Bandai Bakusit yang terbaru di channel saya maksudnya. Kitnya sih udah lama ya, cuman baru saya review di channel saya untuk kit berikut ini. So nantikan videonya, oke? Nah, yang lain lagi yang unik dari kit ini adalah propeller shaftnya dia lepasan untuk pinionnya. Jadi kita harus pasangkan secara manual seperti ini guys. Oke, udah terpasang. Sekarang kita akan pasangkan untuk wheel setnya. Nah, untuk wheel setnya ini keempat wheelsnya ini agak susah masuk ke shaftnya. Jadi dia memang harus di push pakai tracker pemasang untuk velg ya. Kalau enggak dia susah kalau pakai jari, ini kayaknya seret banget. Jadi ini akan saya posisikan gini dulu, saya coba pasang untuk mesinnya. Nah, di sini nih mulai ada masalah. Jadi untuk masangin mesin di chassis ini, jadi gearboxnya ini ya, ini susah banget guys. Seharusnya sih presisi, cuman di sini kayaknya untuk bagian pengait utamanya dari gearboxnya itu susah masuk. Tapi di sini setelah saya coba berkali-kali, dia akhirnya terpasang juga. Kita lanjutkan, di sini udah terpasang untuk mesinnya. Kita lanjut pasang sayap tengahnya. Jadi kita lihat di sini ada bagian yang harus sedikit didorong dan dikaitkan. Jadi istilahnya kayak gitu ya. Jadi dia nggak langsung otomatis nyeklek itu enggak. Cuman memang presisi untuk cetakannya. Jadi sedikit banyak sih ini penuh kejutan juga kitnya. Pada poin ini sih saya sudah pasti bisa bilang kit ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kit Image. Nah, kalian Image fan jangan trigger ya. Ini hanya penilaian pribadi saya aja. Oke, kita langsung aja kita nyalakan. Kita coba pasangkan baterai di sini dan kita coba engine on. Wow, lumayan tidak kasar kalau saya bilang ya dari suaranya. Akan tapi memang ciri khas dari kit-kit KW ini, entah karena kepresisiannya atau karena mesinnya yang RPM-nya tinggi, dia vibrasinya kenceng banget guys. Buset, vibrasi. Nih kalian lihat ya, saya pasangkan roller di sini, dia langsung bergetar hebat seperti ini guys. Jangan mikir jorok ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk wheelsnya juga udah saya kencengin tadi pakai wheel tracker. Dan untuk torsinya kita lihat di sini lumayan gigit loh. Jadi ini benar-benar kejutan lagi. Biasanya kan kalau kit-kit KW itu begitu dipegang wheelsnya dia kretek-kretek ya, langsung gearnya itu slip biasanya. Atau entahlah ada masalah apa, entah gearbox depan kebuka atau apa. Ini ternyata enggak, dia cukup kokoh rupanya. Jadi ini memang membawa pengalaman baru nih buat saya, kit KW yang saya bilang walaupun kelihatannya nggak niat packagingnya, jadi meretelin semua di dalam, tapi produknya lumayan, saya bilang oke untuk kelas KW ya. Nah, kita lihat di sini untuk bannya ini busanya ternyata dia longgar. Nah, nggak masalah. Nanti kita akan atasi. Nah, sekarang kita selesaikan dulu untuk pemasangan rollernya. Oke, keempat rollernya sudah terpasang. Ada masalah di roller tengah ini, dia kena body guys. Jadi walaupun rollernya ini tipis banget, tapi dia masih nyangkut ke body tengahnya. Oke, permasalahan untuk bannya bagaimana? Nah, kita akan lem aja. Kita gunakan lem multi glue seperti ini ya. Kalian bisa pakai uhu, Castrol, Ibon dan sejenisnya. Selanjutnya kita pasangkan aja ban busanya ke velgnya seperti berikut ini. Dan kit sudah siap dan selesai. Nah, sekarang tinggal masalahnya kita tes run aja nih guys, apakah dia bisa berjalan dengan layak di lintasan atau tidak melawan kit KW lainnya. Nah, so nantikan video itu ya. Jadi kesimpulan saya adalah kit ini mengejutkan. Dalam artian, satu, mengejutkan memang kita nggak bisa ekspektasi banyak ya. Jadi di kemasannya itu Mantare abu-abu, chassisnya MS, rupanya di sini dapat bodi merah dengan chassis Super One. Seharusnya untuk stikernya kalau mau lebih niat lagi, dibikin lebih detail lagi, seharusnya untuk bodinya oke kalau saya bilang. Nah, untuk chassisnya di luar dugaan rupanya cukup presisi dan transmisi gearnya bagus. Jadi pada poin ini jelas saya bilang lagi, ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kit Image. Nah, jadi kalau kalian nih mau beli kit KW ya, daripada beli Image, mending beli Berto Indo ini guys. Saya nggak tahu dengan varian kit lainnya apakah sama seperti ini, covernya beda, isinya beda, dalamnya meretelin juga seperti ini atau bagaimana. Nah, kalian komen di bawah dan kalian ceritakan pengalaman kalian merakit dan menggunakan kit Berto Indo ini. Oke, sampai di sini aja video ini, singkat aja. Jangan lupa subscribe dan saksikan playlist serta video saya lainnya, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you.